Saudara, Timnas Argentina mengumumkan skuad tim Tenggo yang akan bertanding dalam laga persahabatan FIFA Matchday, termasuk lawan Indonesia 19 Juni mendatang. Salah satu yang akan dibawa ke Jakarta, sang mega bintang Lionel Messi. Saudara, ada 27 pemain yang dibawa pelatih Lionel Scaloni untuk ikut dalam tur Asia, termasuk ke Indonesia. Nama Lionel Messi, kemudian juga ada penjaga gawang Emilio Martinez, hingga pemain muda terbaik Piala Dunia Enzo Fernandez juga akan dibawa. Kehadiran sang kapten Albiceleste Lionel Messi sangat dinantikan pecinta sepak bola tanah air, saudara. Melalui akun Twitter resminya, Argentina mengunggah 27 pemain yang akan dibawa pada tur Asia. Dalam postingan tersebut ada nama Lionel Messi, Angel Di Maria, Enzo Fernandez, juga penjaga gawang terbaik Piala Dunia, Emiliano Martinez. Ya, saudara, Indonesia sudah memanggil pemain yang akan menjalani pemusatan latihan pada 5 Juni mendatang. Ada beberapa di antaranya pemain yang dipanggil yang kemarin, para penggawa ex-peraih emas SEA Games. Di Kamboja ada pemain di antaranya Witan Sulaiman, Rizky Ridho, ada Marcelino Ferdinand. Ini dia beberapa pemain yang akan ikut serta dalam pemusatan latihan jelang lawan Palestina dan Argentina. Tapi saudara, selain muka-muka lama, ada juga pemain baru yang baru saja dinaturalisasi membela timnas Indonesia. Ada Ivar Jenner, Shane Patinama, Sandy Walsh, dan Rafael Struijk. Itu dia beberapa wajah baru yang tentu permainannya dinantikan pecinta bola tanah air, pendukung timnas. Untuk membahas soal pertandingan timnas lawan Argentina pada pertengahan Juni mendatang, kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola Firzi Idris. Selamat petang, Mas Firzi. Ya, selamat petang Mas Ibrahim, selamat petang semua. Baik, kita sudah lihat 27 line up Argentina dan juga 26 pemain timnas nih yang sudah dirilis. Bagaimana Anda melihatnya susunan tersebut? Ya, sebenarnya salut ya buat PSSI dan jajarannya sekarang karena dari awal diumumin aja ketika PSSI mengumumkan akan mencoba mendatangkan Argentina aja, ya Pak, pasti ada banyak pihak yang sudah skeptis ya. Masa sih juara dunia mau mampir ke tim ranking 145, 151 di dunia gitu. Tapi ternyata dalam waktu yang temponya terhitung singkat ya, PSSI berhasil meyakinkan AFA, PSSI-nya Argentina untuk mendatangkan timnas mereka ke Jakarta ya dalam rangkaian tur Asia. Yang hebat adalah bukan hanya Argentina yang datang, tapi juga tim terkuat, tim terbaik Argentina ya. Minus 7 pemain yang ada di Qatar, hanya 7 pemain, itu juga karena masalah cedera. Antara lain Lisandro Martinez, Paulo Dybala yang kesulitan, dia nggak pernah main 90 menit bagi AS Roma sejak bulan April. Dan Lautaro Martinez yang akan menghadapi final Liga Champions dan dia akan merawat cedera ankle-nya ya. Jadi beberapa bulan terakhir dia memang main dengan cedera ankle. Jadi memang kalau pemain-pemain itu fit, Lisandro, Lautaro, Dybala ya nggak mungkin juga mereka dibawa. Tapi memang Lionel Scaloni ini memakai tur Asia, Mas Ibrahim, untuk mengumpulkan tim juara dunia ya. Jadi dia ingin mengumpulkan tim juara dunia, tapi dia juga memanggil beberapa pemain yang nggak ikut kemarin ke Piala Dunia seperti Lo Celso, Nico Gonzalez, kemudian ada pemanggilan baru Garnacho bagi kiper Walter Benitez. Jadi memang ini Scaloni kalau menurut media-media Argentina dia memakai rangkaian uji coba ini untuk serius mempersiapkan diri. Karena setelah ini agenda Argentina adalah bertarung di kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL itu bulan September. Jadi ini adalah kesempatan terakhirnya Scaloni untuk mencari tahu apa yang bisa Mas Firzi, Argentina dan lain-lain. Ya. Bawa tim serius, ada 3 tim pemain terbaik ya, pemain terbaik di Piala Dunia, mulai kiper, pemain muda, dan Lionel Messi sendiri. Ini seperti apa persiapan yang harus dipersiapkan oleh timnas kita? Sudah dirilis pemain-pemainnya. Ya, menurut saya kita nggak perlu terlalu memberi respect yang over ya terhadap Argentina. Oke, mereka adalah juara dunia, kita pasti menghargai itu. Tapi timnas juga, Coach Shin juga pasti punya persiapannya sendiri, metodenya sendiri.
dan kita pasti tahu kelemahan dan kekurangannya Argentina seperti apa. Tapi kita ditambah dengan itu tadi pemain-pemain baru yang Mas Ibrahim udah cantumkan, Shane, Ivar dan lain-lain itu juga akan menambah amunisi Garuda. Kan memang harapannya adalah Garuda ini akan terus menaiki peringkat FIFA dengan apa ya, hiburan ya. Ini kan bagian dari sportainment ya. Bahwa setiap tahun sekali Pak Erik sudah bilang setiap tahun sekali akan menghadapi tim-tim kuat bagi timnas Indonesia. Dan ini adalah pertama kalinya kita akan menghadapi tim elit dunia, Mas, setelah menghadapi Belanda pada 2013 dan Uruguay pada 2010. Ini Ketika itu adaptasinya gimana, Mas Firzi? Kalau misalkan ada pemain muka-muka lama, ada juga yang baru dinaturalisasi kan belum mengenal banyak mungkin soal karakter sepak bola kita. ya, ya, itu dia gunanya laga-laga persahabatan seperti ini ya. Kita melawan Palestina juga di ronde laga itu. Dan memang ini kan adalah keinginan Coach Shin juga ya, pemain-pemain yang dinaturalisasi. Jadi menurut saya ini kesempatan sangat berharga, apalagi Ivar juga udah mengatakan bahwa dia akan senang sekali menghadapi Argentina, karena ya itu tadi, siapa sih yang nggak ingin menghadapi Lionel Messi dan tim juara dunianya ya. Walaupun memang kita belum tahu pasti apakah Messi akan turun apa tidak, walaupun dia memang ikut rombongan ke GBK nanti ya, termasuk juga ke Beijing ketika mereka menghadapi Australia. Tapi siapapun yang akan turun, Julian Alvarez sekalipun ya adalah juara dunia dan juga finalis Liga Champions nanti. Jadi memang tim yang datang nanti bukan tim untuk hiburan ya. Sebenarnya sama dengan Belanda. Belanda mungkin sedikit ada campuran pemain muda ya ketika itu ya. Tapi saya ingat banget Uruguay ketika itu, saya juga ada di stadion, saya juga mengikuti tim Uruguay ketika itu. Mereka datang dengan kekuatan lengkap, Muslera dengan Luis Suarez, dengan Edinson Cavani. Mereka ketika itu adalah semifinalis Piala Dunia. Oke. Mas Firzi, ini kemarin ada ex-prai emas SEA Games nih. Dengan kehadiran mereka, mereka akan lebih merasa percaya diri dong lawan Lionel Messi dan kawan-kawan ya? Iya betul, pasti winning creates confidence, mengangkat trofi akan meningkatkan juga rasa percaya diri teman-teman, dan itu juga sudah disampaikan oleh Coach Indra Syafri bahwa ini mungkin kemenangan yang bisa mengangkat mental block bagi generasi pemain timnas sekarang ya, karena dari dulu kita tahu kita selalu kesulitan menghadapi Thailand, menghadapi Vietnam. Tapi Coach Indra juga udah bilang bahwa kemenangan di final SEA Games itu membuat generasi pemain ini percaya diri, tidak lagi minder, bahwa kita bisa menang menghadapi siapapun, dan suatu modal yang sangat bagus juga untuk menghadapi laga persahabatan yang benar-benar apa ya, kita belum pernah lah mengundang tim peringkat 3 besar 5 besar dunia sebelum ini. Jadi untuk menghadapi Argentina adalah bonus sangat besar bagi para pemain ini, Mas. Nah, kalau dukungan supporter ini bagaimana ngelihatnya, Mas Firzi? Iya, iya, kalau Pak Ete udah bilang ya, ini mungkin lebih besar animonya bagi masyarakat ketimbang konser Coldplay ya. Nanti kita akan lihat nih, karena pengumuman resmi dari PSSI terkait harga tiket, terkait metode penjualan tuh akan diumumkan pada Senin nanti sore. Jadi kita akan lihat mekanismenya seperti apa dan bagaimana cara membeli tiketnya, karena sejauh ini aja sudah banyak nih yang menanyakan ke saya, Mas Ibrahim, bagaimana cara membeli tiket atau adakah tiket tambahan dan lain-lain. Soal harga terutama ya? Ya, soal harga betul, dan juga ya soal ini ketersediaannya, apakah lagi-lagi perlu war tiket lagi ya, apa sudah cukuplah bagi para penggemar penggemar hiburan setelah apa yang terjadi dengan Coldplay kemarin. Tapi kita akan lihat, semoga PSSI punya mekanisme yang lebih bagus daripada kita harus war-waran lagi untuk mengambil tiket itu. Tapi ini momennya emang beruntun ya, menang SEA Games, langsung bertemu lawan juara dunia. Ya. Ini betul-betul membangunkan gairah sepak bola kita ya, Mas Firzi? Iya, iya, kalau memang dari bertahun-tahun ya yang saya pelajari mengikuti sepak bola Indonesia ya, momentum itu perlu ya, apalagi momentum bagi timnas. Kita tahu di Piala AFF 2010 awal-awal turnamen ketertarikan kepada timnas ketika itu biasa-biasa aja. Baru setelah itu kita menang besar lawan Malaysia, lawan Filipina, langsung luar biasa.
sekali animonya ketika itu, GBK luar biasa sekali ketika itu. Dan sekarang apalagi setelah kita memecahkan puasa, dahaga puasa selama 32 tahun, terus kita follow up itu dengan menghadapi tim juara dunia, menurut saya akan meledak sih nanti di GBK, nanti suasananya luar biasa sekali pasti. Soal mental pemain kita gimana sih? Ini lawan juara dunia nih. Iya, kalau mental menurut saya ya pasti dalam perjalanan ya, karena targetnya PSSI sendiri yang juga saya setuju adalah kita harus terus naiki tangga klasemen FIFA. Tadi beberapa waktu yang lalu di konversinya Pak Erick Thohir juga udah bilang, ini adalah laga-laga one off sekali setahun, di mana ibaratnya memberikan hiburan lah bagi sepak bola Indonesia dengan mengundang tim-tim elit. Tapi yang lebih penting bagi saya adalah laga-laga melawan Palestina, laga-laga ya melawan Burundi kemarin, laga-laga melawan negara-negara seperti itu, di mana kita bisa terus menanjak ranking FIFA. Karena saya yakin banget posisi Indonesia yang sebenarnya di ranking FIFA itu bukan peringkat 140-an, 150-an seperti sekarang. Kita harus bisa mengejar Vietnam yang sekarang tengah berada di ranking 100, di bawah ranking 100 FIFA. Itu yang harus kita kejar menurut saya. Hitung-hitungannya gimana sih ini kalau lawan Argentina, pengaruh ke ranking kita gimana nanti, Mas Firzi? Ya, kalau kita kalah, pengalinya tentu nggak akan terlalu besar ya. Yang akan kena penalti mungkin kalau misalnya Argentina itu kalah sama Indonesia ya. Anggap aja kita bisa melakukan itu. Mimpilah mimpi kita ya. Besar. Tapi ini yang menarik sih Mas, kalau pertanyaan itu. Karena ini yang terjadi di 2013 sebenarnya. Ketika itu Belanda kan menghadapi Indonesia. Karena Belanda menghadapi Indonesia di GBK, mereka waktu itu kehilangan posisi pertama di seeding undian Piala Dunia. Karena walaupun mereka menang 3-0 lawan Indonesia ketika itu, tapi pengalinya sedikit bagi mereka. Dan ketika itu posisi Belanda di pot 1 Piala Dunia 2014 itu diambil Swiss, karena Swiss pintar memilih lawan ketika itu. Baik. Kita tunggu berarti nanti ya, Senin terutama soal harga tiket dan ketersediaan tiket gimana ke depannya. Terima kasih. Harus diikuti itu, dipantau. Harus dipantau. Terima kasih Mas Firzi Idris untuk pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Thank you.